ngerti apa yang dia maksud kan. Ya. Jadi Walaupun mungkin ada perbedaan bahasa, tapi kita kayak ya tetap paham aja gitu loh apa yang diomongin sama Kid Bomba. Nah ini dia. ini dia nih. Langsung nih ya teman-teman ya, drafting phase-nya sesaat lagi langsung kita mulai dan benar. Hilda, Fanny tetap. If kena Zuxin ntar lagi, atau Zuxin gak di-ban nih karena first pick nih. Kalau Fanny emang My Come Evolve nggak main Fanny juga, itu yang pertama. Dan kayaknya emang mereka mau deny aja Fanny-nya biar nggak diambil sama one shot. Apalagi kalau misalkan Fanny-nya di second pick kan +1 tuh pak. Ya. Biasanya lebih enak menciptakan combo-kombonya. Oke, akankah ada perbedaan nih? Akankah ada hero yang terlepas karena sejauh ini juga? Nah, Loy. baru aja mau kita mention tuh satu hero yang kebetulan selain Bruno ya, popularitasnya naik nih. Yep. Pelan-pelan. Luoi. Nah, Ya tapi jujur sih pak, kalau ngomongin Luoi ya emang kayak minimal satu tim tuh perlu banget pemain Luoi di mid lane itu. perlu dengan ada strategi untuk bisa menggunakan Luigi Perlu, itu ya? iya perlu banget satu draft tuh punya gitu loh main Luoi. Karena kalau nggak ada draft Luoi-nya agak berat juga pak untuk bisa mengimbangi bagaimana kapasitas mereka dalam permainan teamfight jangka panjangnya ya. Terutama ketika kita sudah mengetahui bahwa memang di sini permasalahan utamanya, apalagi dari My Come Evolve, mereka gak mau kayaknya di backstep ketika ada pergerakan dari ya Luoi yang tiba-tiba bisa hadir di belakang. Itu akan sangat mengganggu fokus mereka. Langsung Gatot kaca. Atau first pick. Oke, cukup menarik ya melihat bagaimana pemilihan dari My Come Evolve yang berfokus kepada Gatot kaca dibandingkan dengan Ruby yang tadi sempat kita mention. Bahwa memang drafting phase yang kali ini lebih diuntungkan menuju kepada My Come Evolve adalah mereka bisa memilih satu hero sebelum nantinya game bisa dijalankan gitu loh. Yep. Sementara sekarang nih deretan pemain dari tim Spirit. Hylos. Wah, oke, lumayan cepat pak. Bahkan tanpa kayaknya berpikir panjang ya, nggak nyampe 30 detik. Mereka sudah menyiapkan draft tertentu yang sudah akan mereka gunakan, itulah Alpha dan juga Hylos. Dua tipikal hero yang tentu secara quality hero-nya mereka bisa menahan banyaknya gempuran lini depan. Dan keluar Prof. Tapi karena Yushin-nya tidak di-ban, ini dia 7 kali pick Yushin 100% win rate. Wih, ada senyuman-senyuman. Apa maksudnya dari Fashion tuh ya? Iya, dikeluarkan udah langsung. Kita bahas di game yang ketiga, di game keempat keluar 2 marksman Prof. 2, oke. Bahkan mereka membawakan Bruno Yushin. Menandakan bahwa mereka emang lumayan early sih untuk gold laner-nya Pak. Tapi untuk junglernya, ini kan jungler yang butuh item banget sebenarnya. Iya. Wah. Oke, dan bukan jungler yang emang bisa tahan badan juga di depan gitu loh, Pak. Ya, setuju. Jadi kayaknya menurutku di sini permasalahan utamanya juga kalau kita ngomongin dari Bruno ya memang dia mau safe position aja dan gamenya mau di-secure aja di bagian gold lane karena untuk Beatrix sekalipun agak berat sebenarnya untuk bisa mengimbangi, tapi karena ada Malefic Gun, seenggaknya Beatrix masih bisa jaga posisi untuk bermain front to back. Yap. Plus untuk sekarang dan 2 damager yang luar biasa juga yang udah mereka amankan ya dari My Camp. Ini apakah nanti XP-nya akan mau ke badan lagi lalu dengan mid laner ataupun magical damage yang bisa ngeburst banget di awal-awal, itu kayaknya harus dibutuhin deh Pak, guna untuk bisa nge-backup bagaimana 7 menit pertama mereka. Ya aku merasa magic damage-nya harus magic damage yang eksplosif sih Pak. Eksplosif Pak. Iya ya, kalau kayak Valentina yang tipenya main Terrify gitu-gitu, Bruno sama Yushin bukan dua hero yang menurutku bisa diambil gitu loh ultimate-nya. Kayaknya lebih bisa dimaksimalkan kalau nanti dia akan membawakan tipikal-tipikal hero yang mungkin bisa bermain lebih ofensif dan damage-nya lebih bisa burst gitu loh. Kayak misalkan di sini kalau ngomongin soal hero, aku merasa Vexana juga bakal bagus. Positioning di belakang dia nggak bakal terganggu sama sekali. Atau kalau mau yang ofensif sedikit ya, dia karena ada Hylos bisa Aurora sebenarnya. Oke. Berarti dengan ada Aurora ya, bisa pengatur keseimbangan juga di area mid, pengatur keseimbangan juga di dalam pertempuran nantinya. Sejauh ini mereka pun masih berpikir keras nih karena ini dari Hylosnya sendiri juga masih belum tahu nih kita ini akan bergerak ke arah mana. Always on the way. Dan Matilda Alpha ya. Ini ditutup kombonya karena akan sangat mengganggu sekali dan Implosion. Tigreal. Tidak ada lagi Tigreal loh. Aku malah berpikir menutup mid laner-nya dari My Camp Evolve sih, Pak Belum. Karena dengan ada dua marksman kayak gini, berarti mid laner-nya harus mid laner yang bisa nge-cover 2 marksman ini sekaligus loh. Mungkin ini adalah strateginya mereka juga. Jadi setidaknya ya mereka nge-ban ke arah itu dari mid lane-nya masih lepas semua gitu. Pilihannya masih cukup banyak gitu. Bebas. Ya mereka ngambil resiko aja. Taker risk di situ udah. Oke, resikonya berarti adalah di 2 pick terakhir mereka ya dari My Camp Evolve. Apakah mereka akan berkutat dengan hero-hero yang full damage dealt sekarang karena mereka sangat membutuhkan hero cover. Tapi di satu sisi kalau ngomongin hero cover yang ada di mid lane, aku merasa kayaknya karena di sini Yif udah ditutup,
kenapa tidak mereka menggunakan hero-hero yang bisa menjangkau ke Yixunshin dan juga Bruno seperti Varsha contohnya. Oke, dan ternyata Valen. Si Valen. Wow, menarik. Team Spirit. Aku merasa Valentina dari awal kayak bukan tipikal hero yang bisa ngejawab untuk dua hero ini. Tapi emang bisa ngepoke dua hero ini. Kenapa bukan jawaban? Karena bukan tipikal hero yang bisa ngeburst. Kalau misalkan Varsha tuh bisa menyentuh Bruno dan juga Yixunshin di waktu yang bersamaan dengan Feather Ice Strike. Apalagi jaraknya itu jauh banget. Apalagi kan udah nggak ada Zushin, udah nggak ada Yves. Agak sedikit nyaman sebenarnya bagi Varsha untuk bisa menjangkau lini belakang. Ya apakankah untuk sekarang juga Vexana bisa menjadi milik dari MyCam, tapi ternyata pilihan yang mereka ambil adalah Aurora. Oke. Tetap menjadi penyeimbang juga. Auroranya malah diambil sama MyCam Evolve ya. Yap, itu dia. Bisa memberikan sisi tambahan. Dan Puvius dari Marquinhos. Seperti yang lagi sempat kita mention Pak Pulung bahwa memang Marquinhos memiliki kapasitas dengan satu hero ini, Puvius. Gue pikir bakal diambil di awal loh itu tadi Marquinhos. Karena di game ini Popeyus nggak di ban, tapi ternyata pilihannya udah Gatot Kaca tadi. Oke. Apakah hero ofensif seperti Tamus yang akan dibawakan? Karena Tamus seenggaknya dia bisa pegangin dua marksman ini. Yap. Puvius masih ada Beatrix, masih ada Valentina yang bisa nge-deliver damage. Karena Kid Bomba juga sempat membawakannya beberapa kali di ECA. Tapi ternyata Glue, tipikal hero depan yang bisa bermain dengan pick off. Mereka mau menangin jumlah berarti di sini dari Team Spirit. Dan setidaknya pun ini bisa membombardir ataupun ini ya membuat kocar-kacir dari tiap-tiap player untuk bisa pergi menuju ke arah masing-masing dan juga meninggalkan area team fight. Ya wes kalau begitu teman-teman. Dari drafting phase-nya pun sudah selesai dan match keempat akan segera kita mulai. Siapa lagi akan mendapatkan kemenangan? Langsung saja tuliskan di kolom komentar. Kalian tebak siapa yang akan menang di match keempat kali ini. Sementara untuk sekarang kita bisa melihat udah sampai di stop. udah. Emang briefingan terakhir tuh paling penting, Pak. Betul. Karena kan itu takutnya ada poin-poin penting sebagai pengingat ya sebelum kita menuju ke Land of Dawn. Ya, sampai dicolek dikit ya tadi. Ya. Pak, Coach. udah Coach. Ya. Coachnya ngomong, aku bisa jelaskan mas. Sebentar mas. Sebentar, lagi ngejelasin. Here we go, into the Land of Dawn. Wah, Cloud-nya di atas. Bahkan udah Cloud, Sonic and Dexter. Jadi kameramen dia di atas. Wah. Jadi observer deh. Benar. Nah ini ulah Cloud ini yang lihat ini. Walaupun ya mungkin sekarang kita bisa melihat ya, Cloud memang sedang tidak dijadikan pick populer. Yap. Walaupun udah di buff ya, tapi walaupun ada tanda panah hijau ke atas ya. Iya, tapi jujur emang untuk Cloud sendiri itu syaratnya banyak banget untuk digunakan di patch sekarang. Yap. Sementara ini dari Super Nahuel dan juga Fashion. Hehe, itu dia teman-teman ya. Kalian ngelihat tadi ada Cloud di atas. Dapatnya di mana nih? M6 Pass telah hadir. Gas, ada di level 75 tuh. Wah. Dari Cloudnya. Kejarlah cita-citamu nak. Kejarlah skin Prime itu teman-teman ya. Betul. Biar kalian bisa mendapatkan skin Cloud. Dan ini dia Aurora dengan pasif lambadanya. Lambada. Ini ada dua Aurora nih masalahnya nih jadinya. Iya, jadi ada dua Aurora sih. Fashion juga menggunakan Aurora sebenarnya. Aurora Dan Aurora, oke. Cuma lagi-lagi karena emang dia punya kapasitas dengan menggunakan ultimate-nya. Dengan hujan api. Nah, hujan dia api bisa membuka sedikit ya bagaimana map. Sehingga dia bisa memprediksi sedikit gerakan dari tim Spirit. Apalagi top lane-nya sebenarnya sudah rapi, semua sudah bersih. Yep. One shot benar-benar memanfaatkan farming pattern-nya dengan sangat betul sekali. Dan sekarang Aurora sudah akan mengamankan satu monster jungle lagi yang ada di bagian bawah. Udah berhasil lagi melumar habis tiap monster jungle. Yixunshin 7 kali pick 100% bukan tanpa alasan. Farming pattern yang cukup stabil walaupun terlihat ada beberapa gold yang diunggulkan untuk teman-teman dari tim Spirit. Tapi untuk sekarang dengan pemilihan dari Trill, Emblem Assassin dan juga adanya satu buah charge. Jadi jatuhnya agar dia bisa repositioning ya ketika Quantum Charge-nya ready. Dan 2 Conclusive Blast. Mungkin Marquinhos mau farming lebih cepat aja sih untuk bisa mendapatkan level 4. Enak banget ya kalau ngelihat pasif dari Yixunshin ini cara bermainnya kayak begitu. Kalau Tapi lancar. di tempat lain ya udah turtle-nya berhasil diamankan dan itu dia satu strategi dari MyCam Evolve ya untuk memberikan turtle pertama tersebut. Udah pasti. Turtle 1 emang lebih bagus Yixunshin nge-skip. Biar dia farming dulu. Karena malahan kalau Yixunshin udah dapat turtle 1 berarti gamenya udah hampir dipegang sama dia dong. Itu ada yang salah berarti. Ada yang salah berarti. Rotasinya kah? Movementnya kah? Dan ini dia, fun fact dimana tim Spirit telah meraih 2 gelar MCC berturut-turut. Sementara untuk Sawo dan Sunset Lover itu bisa dibilang hampir memenangkan seluruh gelaran MCC yaitu dalam 4 kali. Oke, tapi sekarang pertempuran akankah terpecah?
Karena ada gangguan tadi dari Sawo untuk masuk sendirian ke dalam area pertahanan dari MyCam. Oh, MyCam Evolve. Mulai di-invade, mulai di-press, dan bahkan mulai diambil satu-satu monster jungle-nya. Sementara untuk Kid Bomba, dia mencoba untuk melakukan screening lagi agar nantinya Aurora tidak bisa melakukan farming dengan bebas. Oke, dan Hiko first itemnya langsung ya. Malefic. Malefic kan udah langsung diamankan. Sementara sekarang coba lihat pergerakan dimiliki oleh Kid Bomba. Berusaha untuk bisa membuat kocar-kacir area pertahanan dimiliki oleh MyCam Evolve dan juga mengusir mereka masuk ke dalam area outer tower yang ada di bagian bawah. Lagi-lagi zoning out yang begitu mengerikan dari teman-teman tim Spirit. Bahkan Kid Bomba di sana menggunakan split-splitnya hanya untuk memberikan pressure. Dan Yurkotsu ternyata dia sudah mengamankan Asclaw, tapi untuk kali ini freeze minion terjadi di bagian top lane karena memang sudah ada 3 pemain bahkan yang hadir untuk bisa mengganggu bagaimana keseimbangan minion dari Yur. Waduh, itu mah udah boleh ngomong bye-bye nggak sih ke satu katapult dia? Ikhlas ya, ikhlas. Ikhlas ya. Sambil ngomong, rezeki udah ada yang ngatur. Ya, Ya kalau dipaksa rugi sih soalnya kan. Ada Valentina di sana, ada Hylos juga, nggak bisa pak. Yep. Dia udah mendapat keuntungan sedikit tadi dari Bitrixnya karena Bitrixnya juga udah duluan juga melakukan sebuah pergerakan tadi ke area mid. Buset deh. Attack speednya. Iya, Ya. attack speed malah Vigannya berasa banget ya itu tadi. Ya, efek dari Armor Buster-nya juga mungkin tidak akan terlihat cepat ya, tapi seenggaknya dia udah bisa join the fight. Jadi dengan ini Bitrix di early game pun sudah bisa terlihat ya efeknya dengan menggunakan satu item terbaru Malefic Gun. Bener-bener bisa menjadi game changer yang biasanya Bitrix butuh banget Blade of Despair terlebih dahulu, tapi dengan satu item ini dia bisa jaga posisi dan dia tetap bisa join team fight berlima bareng sama teman-temannya. 2 lane sudah diberikan kepada Bitrix loh. Balik lagi dapat lagi 1 lane udah nikmat. Wah. banget. Hehe. Hujan api dan sekarang waktunya untuk mereka. Dengan satu Glorious Pathway udah dikeluarkan, akankah Hiko mau berani maju untuk ke bagian depan? Karena masih ada platingan yang bisa sangat dia lumat habis secara Dan ini cepat. dia bisa lontarkan Bennett-nya dari jauh juga Pak Pulung. Mirip banget sama Bruno, tapi lagi-lagi 12% evac ini benar-benar mengacaukan bagaimana range yang bisa dia maksimalkan, terutama ketika dia berada dalam keadaan ofensif. Oke, mereka masih ingin lebih. Masih ada Sawo juga di bagian atas. Hiko-nya belum tersentuh sejauh ini. Tapi damage yang dihasilkan, coba lihat. Hirokatsunya pun udah terkena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi pada berbeda, Aurora malah menjadi korban pula. Ya, sudah menit yang kelima, otomatis satu laning harus diberikan kepada Aurora untuk farming. Dan dengan adanya penangkapan terhadap Aurora, dibaca gerakannya Pak Pulung sama teman-teman dari tim Spirit. Ini mungkin yang tadi sempat diperbincangkan juga bagaimana cara menghentikan pattern farm dari Aurora. Dan Bannernya sampai ke bagian belakang. Dan Fashion kali ini dengan menggunakan Auroranya harus kehilangan dari Pride of Ice. Bahkan dipaksa ya untuk menuju ke belakang. Dengan adanya satu beban rage yang begitu on point dan memicu juga revitalize daripada Sawo. Karena memang Hiko, dia berada dalam posisi yang cukup ofensif. Dan kalau mispositioning sedikit, memang agak sedikit berbahaya. Dan Super Nahuel dengan Gatot Kaca, aku masih belum melihat dampak yang bisa diberikan dari MyCam Evolve ketika mereka bermain cenderung defensif karena membawakan 2 marksman seperti ini. Yap, ini deh Hiko enak banget loh. Dia hanya tinggal nge-banned dari luar aja. Sedikit lagi tersisa. Ada Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan. Tumbanglah sudah. Tertarik ada bagian atas. Akankah kali Sunset Lover mau bergabung bersama dengan rekan-rekannya? Tidak ternyata. Wah, itu Weh. Ganti depan umum nih. masalahnya kalau misalkan salah langkah sedikit ya itu Aurora bisa terkena serangan dari Bennett Rage. Yap, dan selesai lagi satu wave. Ambil lagi di bagian tengah, Prof. Enak banget. Diambil lagi. Bener-bener ditemenin loh ya sama Sawonya juga kan. Dan tujuannya tuh pasti menghancurkan mid lane Surret agar nantinya ofensif dari tim Spirit bisa bertambah. Oke, dan pada berbeda ada Turtle lagi. Perfect Turtle sudah berhasil diamankan oleh tim Spirit. Wow. Gold lead 4000 on the way nih. Sementara tim Spirit benar-benar masih tidak menghentikan serangan mereka. Glue last pick yang benar-benar tepat banget jawaban atas frontliner yang bisa diacak-acak juga karena MyCam Evolve memiliki 2 backliner yang sangat-sangat membutuhkan item. Ya ini jatuhnya jadi main parkir bus aja, Prof ya. Emang mereka bertahan habis-habisan aja dulu, Prof. Iya. Emang benar-benar melakukan tower defense terlebih dahulu. Ya emang mau nggak mau sih lebih tepatnya ya. Mau nggak mau. Karena nggak ada pilihan lain untuk Aurora dan juga Yur. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Yurokotsunya itu juga kan butuh item juga, butuh 3 item terlebih dahulu, Berserker's Fury dulu, baru mungkin dia mengamankan Malefic Gun. Berbeda dengan Hiko, dia udah bisa farming dari tadi dan bahkan ofensifnya akan menuju ke mid lane sekarang. Yap, pertempuran kembali terjadi. Coba lihat akan seperti apa lagi karena masih bisa digagalkan. Yurokotsu kali ini benar-benar harus di cover, tapi Aurora juga butuh cover yang sama. Super Nahuel
mengamankan first item priority-nya, tunjukkan dari Dominance Ice. Dia tahu kalau misalkan bikin Thunderbelt ini nggak bakal ngejawab apapun karena mereka dalam keadaan lose condition. War Axe akhirnya didapatkan oleh Aurora sehingga setidaknya dia udah punya satu pegangan item. Dan kalau dipaksa team fight, sebenarnya jujur Pak Pulung, Team Spirit masih pegang kendalinya untuk di 15 menit awalnya. Apalagi Hiko benar-benar safe banget posisinya. Oke, Popheus tertinggal sendirian dan mau tidak mau kali ini ada sebuah serangan dilakukan Avatar Guardian dan mereka sudah berkumpul. Terdengar flicker kembali harus dikeluarkan. Sekarang lagi-lagi ofensivitasnya tidak dihentikan Pak Pulung. Hiko sih bener-bener ditarik kenceng banget. Dia bukan tipikal marksman yang nunggu ya. Iya. Dia tipikal marksman yang Jemput terus kemana-mana, iya, bro. Dia bukan tipikal yang menunggu bola. Dia lebih tepatnya untuk memanfaatkan bagaimana ofensif pokoknya. Yap. Itu dia yang sudah dilakukan dan mereka setelah mendapatkan 3 turtle ini dia Lord. Yang pertama akan menjadi milik mereka harusnya karena tidak akan ada serangan ataupun upaya yang dilakukan oleh pemain dari MyCam. Oh, dan sekarang kalau kita lihat dari Lord yang didapatkan, seharusnya ini bakal agak sedikit ada dobrakan paksa lah bagi tim Spirit. Aku melihatnya 6.000 gold ini bener-bener gap yang lumayan jauh sih Pak Pelung. Dan si Halberd dari Hiko ini akan membuat nantinya lagi-lagi nih Hasklau dari Eurokotsu nggak bakal bisa maksimal. Yap. Nah, cek lagi. Mountain Shocker terlihat sudah di mana aja player-player dimiliki oleh pemain Team Spirit. Hanya saja seperti mereka ingin melakukan sebuah team fight di mana area purple buff. Avatar Guardian connect ke arah satu player dan sekarang Sunset Lover malah tertangkap basah. Tapi Markino-nya langsung dibalaskan begitu saya. Tertinggal sendiri bagian belakang. Super Nahuel sendirian mungkin karena mana double kill didapatkan dan sakit banget. Itu beneran sakit banget. Damage yang diberikan dari Bennett Rage dan juga basic attack-nya tidak bisa diremehkan, apalagi untuk attack speed. Dia punya si Halberd juga. Akan ada tambahan 8% untuk para pengguna item-item penambah darah. Dan sekarang tambahan HP tersebut membuat Aurora juga akan menerima damage yang lebih tinggi lagi dari Hiko. Ini di luar ekspektasi Pak Pulung, bahwa Lord pertama bahkan mereka bisa mendapatkan satu base turret. Yap, itu dia deretan tadi serangan yang udah dilakukan oleh pemain dari Team Spirit. Strategi bertahan dari MyCam Evolve sepertinya akan semakin sulit lagi dan mereka benar-benar dibuat bertahan habis-habisan kalau kayak begini. Bertahan selama mungkin. Menunggu Team Spirit melakukan blunder. Karena memang draft yang mereka bawakan itu cenderung saat-saat late game. Bahkan dengan pick terhadap Bruno-nya. 2 marksman yang langsung membuka potensi. Wait, ada serangan dilakukan dan pada team fight terjadi. Mereka mengejutkan tapi Marquinhos menjadi korban dan double kill didapatkan oleh Sunset Lover. Masalahnya Kid Bomba nggak tumbang Pak Pulung. Dan Sniper mengaktifkan Pride of Ice. Oke, dan fashionnya terbakar tapi Sunset Lover menjadi korban pula. Wow. Over dari Sunset Lover dengan flicker barusan yang sepertinya tetap dilakukan malah membuat kerugian bagi kubu Team Spirit, tapi mereka masih mau maksa. Wah, sakit banget. Renner. Sampai itu ke Aurora ya, bener-bener dah lu ya. Malefic Gun, buset deh. Dan mau ke Wind of Nature sepertinya. Ini kalau ada Wind of Nature, ini gak akan ada yang bisa nyentuh Hiko. Kecuali Fashion. Tapi masalahnya Fashion juga berada dalam keadaan dia kena pressure. Dari tadi kita mau ngelihat MyCam Evolve bikin inisiasi, mereka nggak punya kapasitas untuk menahan semua gempuran damage dari Hiko-nya Pak Pulung. Yap. Beatrix yang early gamenya sudah mendapatkan 1 buah Malefic Gun. Walalah. Keuntungan dan Aurora. Dikejar dong, Traceless-nya udah langsung digunakan. Tadi terlihat untuk sekarang sendirian. Dan benar saja Aurora menjadi korban terlalu memaksakan ingin mendapatkan karena satu objektif tadi. Hingga membuat mereka pun kehilangan junglernya. Kerugian out of position dan sekarang Team Spirit. Apakah mereka ingin memaksa dobrak base dari MyCam Evolve? Ditutup sini Avatar Guardian-nya connect. Tapi adalah King Bomba dan membuat Super Noel hanya tinggal nama. Hanya menjadi notifikasi. Sendirian Marquinhos-nya mencoba untuk bisa mengusir karena beberapa player. Tapi tidak bisa, menyisakan 2 player saja. Akankah Eurokatsu bisa? Tapi tidak bisa seperti karena sekarang Sawo-nya pun udah berhasil lagi dilenjapkan. Tapi barusan dengan satu lagi Frostbite udah dikeluarkan. Tapi Eurokatsu saja berhasil mundur kemarin ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi Fashion masih berhasil selamat sejauh ini. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Dan base makin terbuka, makin terekspos. Tanpa minion. Wah, sakit banget tadi. Bennett Rage dikeluarkan tepat masuk ke dalam Eurokotsu. Hilang seketika dengan Bennett Rage. Hiko
benar-benar memaksimalkan Sawo sebagai badan dia, sebagai mata dia, sebagai pembuka jalan. Team Spirit Ini menunjukkan permainan early game yang sangat-sangat masif, sangat luar biasa dan bahkan menekan hingga mematahkan win rate 100% Nishunshin dari Aurora. Ini mah mereka spirit banget, semangat banget ini mereka mah. Game Semangat tercepat sejauh ini. Game tercepat sejauh ini. Dan Kid Bomba, dia tahu kalkulasinya, tepat banget kalkulasinya, bahkan kalau boleh dibilang Pak Pulung, karena ketika dia terkena Avatar of Guardian, Ya, dia tahu di depan sana ada musuhnya, dia diem doang, baru dia buka split-splitnya, karena dia tahu Hiko bakal mukul ke tempat landingnya dari Avatar of Guardian. Betul. Udah dipredik gerakannya, dan ini berarti masih terbilang menjadi game tercepat dari M6 Swiss Stage. ya. Dari 4 game yang udah berjalan, ini yang paling cepat teman-teman. Paling cepat, ini yang paling cepat, benar, Ya. ini yang paling cepat. Buset deh. Iko juga tadi tuh bener-bener udah bicara. Bennett Rage. Bennett Rage-nya tadi pas banget itu. Masalahnya kena 2 orang dan yang tumbang satunya sekarat. Ini udah tinggal mundur. Yang tumbang yang garda utama yang dia tadi bertahan capek banget udah betisnya itu Bruno. Dan ini kayaknya udah dibaca sih gerakannya. Ishunshin-nya emang sengaja dikasih, Pak. Iya makanya tadi Mereka kan, kayaknya udah observe lah beberapa kali permainan Nishunshin-nya. Jadi kayaknya walaupun ada Mountain Shocker yang bisa membuka map dari teman-teman Team Spirit, seenggaknya mereka tuh udah nebak gitu loh gerakannya, farmingnya seperti apa. makanya tadi kan kita ngebahas ya, ini enaknya akan apa yang diisi nanti di area Godland-nya, fighter kah atau apakah? Ya, Tapi kita tadi expect Ruby kan. Expect Ruby ya ataupun fighter mungkin ya. Tapi ternyata dia sama-sama marksman juga dan wah, ya wes kalau gitu kita dengarkan dulu interview yang ada di Malaysia. One of the first fan favorites to win today. And of course, one of the fastest games also today. Now, first of all, Kid Bomba, how are you feeling about this win? I mean, we were coming in to win it, so we knew that we were going to win, but we're just waiting for the rest of the matches now, waiting for our next opponent, and yeah. Okay, now you're talking about your next opponent. Winning today, there will be a draw later on to determine who you guys will face tomorrow. If you could choose, based on the winners just now, who would you choose to meet tomorrow? Only based on the winners? Maybe BTK or S2G. Oh, okay. Now, Kid Bomba, we know you're new to Malaysia. How do you like Malaysia so far? How is the food? How are the people, the audiences, the hospitality? I've been really liking Malaysia. It's like different from other countries in Southeast Asia. I think it's way more modern in my opinion. I really like Kuala Lumpur as a city, you know. It was great. Food's also been great at the hotel. Didn't really go out and eat. So you love the yeah. food here so far? Yeah. I Not like too everything spicy here. for you? No, I actually like spicy food. Oh, okay. Maybe, you know, the people, the players can bring you to go eat more Malaysian food. I'm pretty sure you'll like that. Okay, now Kid Bomba, we know that you guys had an impressive run in the M4. Finishing, M5, sorry. Finishing number 4. I got the numbers mixed up. Now, in MSC, unfortunately, you guys had to end your journey early. Now, how did you guys prepare for M6 this time around, ensuring that you guys will actually last and hopefully even make it to the big stage, Axiata? We came into the tournament to win it. We didn't really come, you know, to have a vacation. The mindset has been set from the start of MCC. Like, we have been scrimming not only a month for the boot camp, not only 2 months. We've been scrimming this whole time with the new roster. And every lose or every win that we had is just like a stepping stone to where we are now. And I hope that we can really show everybody this tournament what we are really made out of and perform even better than in M5, since I said that we'll come back stronger and I want to hold my promise. He wants to hold his promise to the fans. Okay, now just now, before the camera came to us, we were having a bit of a chat. Okay, now I said that, you know, they're one of the first fan favorites to win. And what did you say just now? You think who else was a fan favorite? I thought CFU was the favorite in the match, CFU versus NIP Flash. I thought CFU would win, you know, like top 1 Cambodia better than top 1 Singapore, but I guess because of the result in MSC 2024, I don't know, NIP Flash got like maybe overrated a little bit. Oh, okay. Kid Bomba is spitting bars. Now, Kid Bomba, before we wrap up this interview, would you like to say anything to the fans? Because you are pretty a favorite in Malaysia. Thank you for the support. I hope that in the next matches we'll keep playing better and better. This was just the first match, so just keep waiting for the rest. Trying to go 3-0. 4-0. All right. Thank you very much to Kid Bomba. And with that, let us show it over to the panel to break down what happened in this game. So, panel. Wow. NIP Flash.
Overrated. Overrated. Ya udah on point aja bilang gitu kan. Karena dia punya ekspektasinya gini loh. Top 1 Singapura tuh menang lawan Kambodia. Ya. Ekspektasinya kan. Masih. Tapi ternyata gak sesuai kenyataan kan. Overrated. Overrated. Jadi kan penilaian Kid Bomba boleh dong. Boleh. Karena kan dia yang menilainya juga. Mungkin nanti kalau nanya ke Sawo beda lagi. Ih. Mungkin nanti ya tim-tim yang di 01 kan. Masa mau diabsen? Tapi lagi dan lagi ya S2G. Ada apa dengan S2G nih, Prof? Kayaknya gini loh. Kayak mungkin karena tim yang benar-benar pertama kalinya gitu loh muncul. Mau di ospek. Nah itu mau dicobain gitu loh, mau tahu gitu loh gameplay gimana. Malah Pak, kalau mereka baru ketemu S2G-nya di knockout stage, repot mereka. Karena mereka belum pernah ketemu gitu Iya. di stage-nya kan. Jadi ketemu dulu di sini nih. Ketemu dulu niatnya mungkin. Udah berapa tim? 2 tim ya udah ya? 2 tim berarti. 2 tim ya pengen Iya. ketemu S2G ya? BTK, karena emang BTK emang mau absen Turki kayaknya. Beda kalau itu ya. Beda kalau itu emang. Kalau BTK emang udah persiapannya Emang beda lagi tuh ya. beda deh. Ya udah kalau gitu kita lihat nih item build-nya ya teman-teman ya. Boleh. Beatrix di awal-awal Bang, gimana sih Bang? Beatrix kenceng banget. Dah, tuh lu lihat dah tuh. Nah, Beatrixnya punya attack speed karena dia menggunakan Swift Boots, lalu dia juga menggunakan 1 buah Malefic Gun. Langsung. Ada Blade of Despair juga, ditambah lagi tadi ya. Ada si Halberd. Itu juga bikin attack speednya meningkat. Hasclaw pula nambah lagi Pak jadinya. Kayaknya tadi dia bikin Vampire Malade ya kan. Terus Hasclaw-nya udah ready, tambah lagi attack speednya pakai Wind of Nature. Jadi ketika nanti dia disamperin sama Yorokotsu atau bahkan mungkin sama Aurora, seenggaknya dia udah punya pertahanan gitu loh dengan menggunakan Wind of Nature. Jadi dia nggak bakal gampang untuk bisa di take down. Dan memang jujur melihat Sawo dari tadi bener-bener ngebukain jalan banget ya buat si Hiko-nya ini. Aku merasa memang jangkar permainannya tuh gara-gara Hiko-nya ini baru. Dan kayaknya mereka akhirnya udah nemuin nih playstyle gimana caranya memanfaatkan damage dealer. Kayak kalau kita kan bahasanya kayak pas pam Hiko gitu kan. Wush. Kan ke bahasa kita. Betul. Kalau bahasa Mirko katanya protect Mr. President. Ah. Beda tuh. Makanya jadi emang playstyle-nya tuh sebenarnya namanya sama. Playstyle-nya pun mirip gitu loh. Jadi jaga marksman intinya. Ditambah dia bawa Malefic Gun. Pantesan tadi sekali meledak segitu damage-nya. Begitu guys. Trill sampai Trill Master Assassin. Master One Boom Assassin. Charge. Assassin juga. Oke, Assassin kalau begitu juga, coy. akan saya tiru. Tapi ya jujur Pak, ngelihat bagaimana Fashion yang dari tadi di pressure ya. Ya. Dia pun sebagai mid laner nggak bisa berperan lebih daripada ini karena emang efek sisinya sangat sedikit sekali. Dan Markinya tuh kayak bukan tipikal pemain yang bisa membawakan instant sisi power. Contoh kalau tadi ya misalkan ini adalah Tigreal dan Povius, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Atau setidaknya hero-hero badan yang bisa menahan lini depan selain Gatot Kaca tapi ultimate-nya gampang kena gitu loh. Oke. Ini setelah dari set talent emblemnya, dari itemnya ya teman-teman. Tuh, ini udah kelihatan lagi nih siapa yang mengatakan damage yang sangat besar, siapa yang menerima damage yang sangat besar pula. Wah ini kalau kita lihat dari pemilihannya memang tertuju kepada Team Spirit dengan 74.000 total damage dealt. Dan memang kita sempat melihat juga sih bagaimana keuntungan yang bisa didapatkan. Power aja kosong, Turtle juga kosong, Lord apalagi. Dan kita juga ngelihat perbandingan dari Orange dan juga Purple buff-nya karena invade dari Alpha-nya berarti berhasil. Ini jomblangnya jauh banget ya Hiko ya, 74.000 sendiri loh. Enggak, ini perbandingannya juga yang paling tinggi itu ada di angka 41.000. Dia 74 sendiri. 74 sendiri. Itu semua karena attack speed dan juga Bennett yang dia bawakan. Iya, atas, bawah, tengah semua dimakan. Tapi tadi sering banget ya dia makan atas dan juga tengah itu berkali-kali dan itu emang mendompleng banget loh. Kayak ada jalurnya dia gak sih? Iya. Kayak Kid Bomba sama One Shot biarin main di bawah. Terus nanti Sunset Lover tuh bakal nyambut Hiko pas datang sama Sawo gitu. Jadi mereka akan selalu bergerak dengan 3. Jadi kan susah kan kalau mau di ganking kalau 3-3 kayak gitu. Yap. Dan MVP akan jatuh ke tangan siapa nih kira-kira, Hiko kah? Hiko sih. Karena kalau misalkan by performance emang mungkin ke arah Sawo atau Sunset Lover. Tapi kayaknya Hiko tetap jadi MVP sekarang. Dan benar, Hiko. 406 gak kesentuh Pak. Nah ini Dire Hit buat teman-teman yang bertanya aktif apa enggak? Enggak, belum aktif kok. Masih jauh banget bahkan dari kata aktif. Karena ini kan menangnya early game banget nih. Jadi ya menurutku di MVP by GoPay kalau kalian bertanya itu sepatunya Dire Hit aktif enggak? Makanya sakit? Enggak aktif kok teman-teman. Yang bikin sakit itu ya udah pasti Master Assassin emblemnya tadi. Dan juga efek dari Blade of Despair. Ketika emang darah dari musuh kalian di bawah 50%, damage yang diberikan itu akan semakin tinggi lagi. Dan itulah yang membuat tadi Hiko sangat-sangat berjaya deh ya. Mau kemana pun dia perginya udah semuanya bakal Semuanya. digas habis sama dia. Udah menang jauh banget, coba lihat. Nah itu tuh.
permasalahannya. 188 gol per menit loh. Tapi kita lihat aja bagaimana permainan tadi dari Hiko ya di game yang keempat. Ya udah, ini dia highlightnya. Ini dia highlightnya yang mungkin bisa kita lihat juga bagaimana permainan dari match keempat kita. Hiko sebagai MVP-nya dan bisa memberikan area of effect yang begitu luar biasa masif. Bahkan dengan penggunaan dari satu buah Malefic Gun-nya. Dan kalau boleh jujur, melihat bagaimana permainan dari teman-teman tim Spirit di game kali ini cukup meyakinkan sebenarnya. Karena mereka benar-benar mampu untuk memberikan tekanan dari early game. Bahkan tekanannya nggak berhenti sama sekali. Inisiasi yang diciptakan MyCam Evolve malah menjadi jangkar inisiasi mereka balasannya gitu loh. Jadi mereka bisa bermain dengan counterplay dan sangat cepat sekali untuk bisa menumbangkan Marquinhos. Bahkan Nih. Super Nahuel. Yang terakhir ini pas banget emang. Pas banget yang terakhir. Oke, maju dikit. Dilempar. Dia banner race dari mana ya? Bennett Rage dari sini. Gelar.